Rohaku memuji di batang perhomongi, songon bunga namang irban di nabisar ari arsat dosa apor suhon magodi bain asimi lasmi rohana manotong lehong dia tuhaki. Sudah jadi-jadianmu lautan langiti, akabitan doa bulan nang matani hari bau maladang di harangan urado doroki. Saluhur namang endeon sangat dituhatai. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam Sapa HKBP Resort Kebonjeruk hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika Anda adalah orang percaya, orang beriman di dalam Kristus Yesus, mungkin Anda boleh bertanya kepada diri Anda, apa yang boleh Anda katakan tentang diri Anda sebagai orang Kristen? Rasul Petrus mengingatkan setiap pembaca surat 1 Petrus ini untuk menyadari apa kapasitas kita sebagai orang percaya. Kita perlu mengetahui seberapa penting kita hidup sebagai orang percaya, atau seberapa dalam kita diperhitungkan sebagai orang percaya. Banyak orang percaya tidak mengenal dirinya siapa, atau apa perannya, atau apa panggilannya sebagai orang percaya, sehingga mereka tidak aktif dan tidak efektif sebagai orang percaya di dalam kehidupannya. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sekarang diingatkan oleh Rasul Petrus tentang siapa kita sebenarnya. Siapa kita kalau kita disebut sebagai orang percaya? Ternyata kita diperedikatkan kepada 4 identitas di dalam kesempatan ini. Yang pertama dikatakan bahwa kita adalah bangsa yang terpilih. Bangsa yang terpilih. Kita ingat dasar pemilihan Tuhan kepada umatnya, umat Israel, itu dasarnya adalah karena kasih Tuhan. Itu bukan karena umatnya itu berasal dari bangsa yang terbesar atau bangsa yang terhebat, namun justru bangsa yang terkecil, bangsa yang lemah. Sehingga kita boleh melihat bagaimana kekuatan Tuhan terjadi di tengah-tengah bangsa yang kecil. Artinya segala sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam perkembangan umatnya, itu dilihat, disaksikan bukan karena kehebatan, kekuatan dari umat itu, tetapi karena kekuatan Tuhan semata. Sama halnya seperti kita.
kita semua menjadi orang Kristen pengikut Tuhan, kita adalah bangsa yang terpilih. Kita bersyukur karena kita dipilih Tuhan, dan ini semua karena kasih-Nya. Kita harus selalu menyadari bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Untuk itu, kita bersyukur karena Tuhan mau memilih kita. Yang kedua, kita disebut sebagai imamat yang rajani. Nah, di sini Tuhan mengangkat kita bahwa kita juga, setiap orang percaya adalah imam, agar kita juga sudah dapat langsung berkomunikasi dengan Tuhan melalui Yesus Kristus tanpa perantara manusia lagi. Lalu dengan sebutan ini kita juga diingatkan bahwa kita dipanggil juga untuk melayani Tuhan dengan kapasitas kita masing-masing, dengan berbagai hal yang dapat kita lakukan. Untuk itu ingatlah bahwa kita harus melayani Tuhan dan melayani sesama. Yang ketiga adalah kita disebut dengan bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus. Tuhan memberikan jaminan kekudusan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Karena hanya di dalam kekudusanlah kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Kekudusan itu menjadi keadaan di mana kita bisa duduk bersama Tuhan atau tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan juga tinggal di dalam kita. Dan kekudusan juga menjadi dasar kita di dalam dinamika kehidupan kita. Ingatlah bahwa kekudusan menjadi ciri khas kita yang menunjukkan bahwa kita terpisah dari kecemaran dunia. Untuk itu, mari kita berpikir dan berperilaku kudus sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang keempat adalah kita ternyata adalah umat Allah sendiri. Artinya milik Allah sendiri. Tuhan meyakinkan kita bahwa kita adalah milik Tuhan. Nah, jika kita milik Tuhan, maka Tuhan berkuasa atas kita secara total. Dan tentu Tuhan memperlakukan kita dengan baik dengan dasar kasih setianya. Tidak ada pernah rancangan Tuhan yang mencelakakan, tetapi rancangan kasih dan damai sejahtera. Tuhan akan memberikan kepada kita yang terbaik, dan Tuhan juga akan memperlakukan kita seturut dengan kehendak-Nya. Apa yang dipandangnya baik, itu boleh kita alami dan boleh terjadi dalam hidup kita. Untuk itu, mari kita bersukacita dalam keadaan ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, dengan identitas itu semua, maka kita diutus untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya ajaib. Kita diutus untuk bersaksi, karena ingat kita tadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri. Tentu kita harus aktif dan efektif dan berguna di dalam kehidupan ini untuk memberitakan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu semua perintah, aturan, nasihat, petunjuk, yaitu melalui firman-Nya yang sangat kuat dan baik menuntun jalan hidup kita dan jalan sesama kita. Kemudian kita juga diutus untuk memberitakan apa yang dikerjakan Tuhan Yesus, agar kita dapat meneladani apa yang dikerjakan Tuhan Yesus, terlebih pekerjaan belas kasihan dan kepedulian kepada sesama. Yang kemudian kita juga diutus untuk memberitahukan apa yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, yaitu karunia roh. Kita diberikan kuasa dan daya dalam melakukan segala yang baik. Kita diperlengkapi dengan hal-hal yang baik, dan juga kita diberikan kekuatan untuk melawan segala yang jahat, dan kita disertai juga untuk melakukan segala yang baik. Dan karunia yang terbesar yang Tuhan sudah berikan bagi kita adalah pengampunan dosa, keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Itulah yang kita bagikan kepada siapa saja, kepada orang-orang yang di dekat kita, keluarga kita, teman sekerja, atau siapa saja. Kita boleh menjadi saksi Kristus yang boleh kita lakukan melalui perkataan dan juga melalui perbuatan kita.
Jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, ingatlah siapa kita, sehingga kita tahu apa yang harus kita perbuat. Kita bangsa yang terpilih, mari bersyukur. Kita imamat yang rajani, mari kita melayani. Kita adalah bangsa yang kudus, mari berpikir dan berperilaku kudus. Kita adalah umat Allah sendiri, untuk itu kita bersukacita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik, Engkau mau memilih kami, Engkau menguduskan kami, dan mengangkat kami sebagai imam, dan juga Engkau memberikan kekuatan bagi kami untuk melakukan segala yang baik, karena kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang berbahagia ini, kami boleh diingatkan tentang siapa kami, sehingga kami tahu apa yang harus kami perbuat dalam kehidupan kami. Berangkatkan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan di dalam beraktivitas, agar segala sesuatunya didasarkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, jika Tuhan oleh karena kasih-Mu mengantarkan kami sampai di akhir pekan ini. Tuhanlah memberkati kami di masa-masa yang boleh kami nikmati ya Tuhan, secara pribadi dan bersama keluarga, atau siapa saja yang berinteraksi dengan kami. Berkati kami ya Tuhan, sehingga kami dapat melakukan segala sesuatu yang baik untuk Tuhan dan sesama kami. Dan kami juga dalam kesempatan ini mengingat saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan, setiap keluarga yang bersyukur, agar setiap umat-Mu ya Tuhan yang merayakan hari-hari spesial ini tetap memuji memuliakan Engkau, bersyukur kepada-Mu, dan mengingat Engkau di dalam kehidupan mereka. Ajari mereka menghitung hari-harinya, agar kebijaksanaan, hikmat ada di dalam hidup mereka. Berikan kesehatan dan juga panjang umur, agar mereka semakin memiliki banyak waktu untuk memuliakan Engkau dan melakukan segala sesuatu yang berguna ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan yang berada pada posisi kurang sehat, mungkin terbaring di rumah sakit, mungkin yang ada berobat jalan dan tinggal di rumah. Tuhanlah yang memulihkan mereka semua. Berikan kekuatan bagi mereka, berkati obat yang dikonsumsi dan masa istirahat, agar mereka lekas pulih dan dapat beraktivitas dengan baik. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan yang mencari pasangan hidup, agar mereka dapat memperolehnya, dan kiranya yang mereka peroleh adalah pasangan yang seimbang, seiman di dalam Tuhan. Dan berkati setiap keluarga ya Tuhan yang mungkin ada yang bergumul karena kurang baiknya komunikasi antara suami dan istri. Tuhan pulihkan setiap keluarga yang mengalami pergumulan ya Tuhan, sehingga mereka dapat kembali hidup dalam kasih dan damai sejahtera-Mu. Dan berkati ya Tuhan anak-anak kami yang sedang sekolah, Tuhan berkati mereka, berikan kepintaran, kebaikan, dan juga kesehatan. Berikan mereka hikmat yang daripada-Mu, agar mereka dapat memanage waktunya dengan baik, sehingga mereka dapat belajar dengan baik-baik di rumah, di sekolah, atau mungkin di bimbingan belajar, agar mereka dapat mengikutinya dengan baik. Bagi jemaat-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun, yang sudah lansia, Tuhan tetap berikan kesehatan, panjang umur, agar mereka menjadi saluran berkat bagi anak cucunya, agar mereka tetap menjadi orang tua yang baik dan berguna bagi anak cucunya. Bapa di surga, berkati ya Tuhan gereja-Mu dimanapun berada, terkhusus HKBP Resort Kebonjeruk, HKBP Kebonjeruk dan Kapuk Sawah, dan seluruh jemaat dan para halado. Tuhan berkati sertai di dalam setiap kehidupan. Terpuji Engkau ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai-Mu sekalian. Amin.